Tapi kalau udah berubah warna, gatel, bau, mau datangnya setelah haid, mau sebelum haid, itu harus diperhatikan. Kenapa? Dari mana? Seorang pria yang normal harus mampu mempertahankan ereksi sampai ejakulasi. Badan bugar itu kalau sering onani ya tentunya menjadi lama-lama menjadi lemas dan penisnya juga menjadi sangat sensitif. Halo Dr. Boyke Mania, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari TikTok with Dr. Boyke. Ya, pertanyaannya, halo dokter, saya mau tanya nih, saya kan minggu lalu haid terus sampai sekarang sudah tidak lagi. Tapi dari vagina mengeluarkan darah gumpal dan keputihan kayak nanah begitu warnanya. Kuning agak bau, hijau terus bau tidak enak tapi tidak gatel. Darahnya tidak banyak, sedikit itu kenapa ya dok? Apakah ini berbahaya, terus ada obatnya atau enggak? Yang namanya keputihan selalu harus mikir itu bahaya. Mindsetnya ya. Kecuali kalau keputihan itu datang nggak gatel, nggak bau, nggak berubah warna. Tapi kalau udah berubah warna, gatel, bau, mau datangnya setelah haid, mau sebelum haid, itu harus diperhatikan. Kenapa? Dari mana? Paling sering sebabnya 70% karena infeksi. Ya, kalau hijau tuh saya takutnya infeksi, sorry ya, penyakit kelamin bisa, ya, atau misalnya infeksi pada vagina yang luka akibat hubungan seks bisa, atau juga bisa karena adanya jamur yang kemudian terinfeksi bakteri juga bisa. Jadi ada obatnya nggak? Ada, tapi tentunya kamu nggak bisa ngobatin sembarangan. Sebenarnya sih sambil nunggu kamu berobat yang ke dokter kandungan, kamu bisa juga menggunakan misalnya Femilove, ya, itu juga untuk mengurangi paling enggak baunya, kemudian keputihannya, seperti itu. Oke? Assalamualaikum, permisi dok, saya ingin menanyakan masalah ejakulasi dini, yang mana saya baru ingin memasukkan ke area V langsung keluar. Jadi bisa dibilang saya belum pernah memasukkan full karena itu. Jadi, oke. Ejakulasi dini itu adalah terlalu cepat keluar, ejakulasi yang terlalu dini. Karena apa? Seorang pria yang normal harus mampu mempertahankan ereksi sampai ejakulasi minimal sekali 3 menit. Paling bagus sih 5-6 menit ya, tapi 3 menit is okay. Nah, kalau belum masuk saja sudah keluar, berarti itu sudah menunjukkan bahwa ejakulasi dininya ini cukup berat. Lalu apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah tentu pola hidup yang sehat, termasuk kamu jangan ngerokok. Karena saya cukup banyak menemukan pria-pria yang ejakulasi dini karena merokok. Kedua, makanan yang sehat itu termasuk jangan makan lemak gorengan santan. Olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan stres. Nah, itu baru secara umumnya. Secara khususnya apa? Kamu latihan senam Kegel. Ya, jepit tahan, jepit tahan, jepit tahan. Paling tidak 100. Ya, sekali pagi, siang. Dalam 3 bulan pasti akan ada peningkatan. Yang ketiga, tentunya kalau sampai itu juga masih belum membantu, belum mencapai juga 3 menit, ya, biasanya dokter akan membantu dengan obat-obatan. Ada obat-obatan yang diminum, ya, ada obat-obatan yang dioleskan, boleh saja, ya. Dan yang keempat, tolong kalau melakukan hubungan seks, jangan terburu-buru nafsu. Kamu harus tarik nafas dalam, tenang-tenang ya. Kemudian kamu juga harus melakukan foreplay yang cukup ya. Dengan cara kamu menarik nafas dengan tenang dan memikirkannya jangan ke seks saja, tapi pada rasa cinta kamu kepada pasangan dan sebagainya. Maka biasanya ejakulasi dini juga bisa diperlama ya. Tentu nanti dibantu dengan obat-obatan. Dok, saya ini mengalami masalah tubuh hingga stres. Saya merasa bugar. Oke aja, apakah ada masalah dok? Terima kasih. Ini masih sambungan yang tadi ya. Berarti sebenarnya dia bilang saya nggak ada stres. Ya, masih sambungan yang tadi. Apakah onani penyebab daripada semua ejakulasi dini itu?
Karena saya dalam seminggu bisa melakukan 8 kali bahkan lebih. Bisa jadi. Ya, penyebabnya adalah dari onani. Ya, tadi dikatakan badan saya bugar. Tapi kalau onani terus-terusan gimana? Nggak bisa juga. Ya, jadi tetap selalu pertahankan pola hidup sehat. Yang kedua adalah latihan olahraga senam Kegel. Yang ketiga baru obat-obatan. Badannya bugar tetap juga bisa mengalami ejekel? Ya, bisa juga. Ya, karena apa? Karena badan bugar itu kalau sering onani ya tentunya menjadi lama-lama menjadi lemas dan penisnya juga menjadi sangat sensitif. Tadi sudah dari TikTok Wiz DR Boyke, sekarang dari YouTube Kacamata DR Boyke. Ya, ini pertanyaannya dari kacamata saya, dia menanyakan. Dok, saya mau bertanya pendapat dokter. Dokter setujukah dengan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual? Begini ya, kebiri memang akan membuat seseorang menjadi hilang gairahnya dan kemudian menjadi seperti wanita. Karena hormon testosteronnya, testisnya diangkat ataupun produksi hormon testosteronnya ditekan. Tetapi kebiri itu juga secara hak asasi manusia itu sangat melanggar, ya. Karena apa? Karena si pria itu akhirnya menjadi seperti wanita, payudaranya tumbuh, kemudian juga badannya menjadi bengkak, kemudian juga dia menjadi mudah sakit, tulangnya menjadi keropos, tidak ada motivasi sama sekali. Jadi kalau menurut pendapat saya, dalam rangka mengatasi kekerasan seksual, itu yang diperlukan adalah kita melakukan pendidikan kepada masyarakat. Saya lebih setuju, lebih condong seperti itu. Pelaku-pelaku kekerasan seksual tidak perlu dikebiri, tapi ditaruh di satu pulau saja. Ya, seperti yang Nusa Kambangan atau pulau-pulau terpencil, ya, dibikin seperti itu. Dan mereka di situ ya dipekerjakan dan diajak untuk terapi, ya, terapi secara psikologi, terapi secara psikiatri, obat-obatan. Tapi kalau untuk langsung dikebiri, rasanya buat saya itu melanggar hak asasi manusia. Bukankah dokter tetap harus mengusahakan kesembuhan bagi setiap pasiennya? Meskipun orang mengatakan bahwa itu sulit untuk sembuh, tapi dengan mungkin dia dihukum di dalam satu tempat yang terpencil, kemudian dia tetap bekerja sebagai lama-lama keinginan-keinginan seksnya dengan terapi obat, terapi psikiatri. Karena seringkali kelainan-kelainan kejiwaan, ya, kelainan-kelainan kejiwaan itu disebabkan oleh karena dari kecil dia hidupnya tidak bahagia. Dari kecil dia mungkin mendapatkan pelecehan seksual. Dari kecil mungkin dia sering dibanding-bandingkan dan juga mendapatkan kekerasan. Jadi tidak sepenuhnya salah si anak itu sehingga dia menjadi seperti itu. Dok, mau tanya obat kuat yang boleh dikonsumsi apa? Ya, yang bagus, makasih. Obat kuat atau yang disebut dengan afrodisiak itu macam-macam. Ya, kita sih kita tidak mengatakan obat kuat, tetapi kita mengatakan bahwa itu adalah WIS, misalnya WIS Pro LQ itu adalah herbal, ya, yang memang sudah terbukti juga berdasarkan penelitian-penelitian hanya bahannya saja herbal. Kalau saya mengapa menganjurkan menggunakan herbal? Karena herbal jauh lebih aman dibandingkan dengan penggunaan obat-obat yang berbasiskan kimia, ya. Dan biasanya kita akan menggunakan obat kuat atau afrodisiak yang berasal dari herbal, ya, berasal dari herbal tersebut harus ada nomor POM, harus ada penanggung jawabnya, ya. Dan kalau bisa, ya juga harus ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa obat tersebut berfungsi. Tapi sebaiknya Anda lihat juga cara pakai, kemudian juga pada waktu mau memakai juga harus dilihat berapa lama Anda boleh memakainya. Kalau perlu ya konsultasi dengan dokter, ingin menggunakan obat herbal juga tidak masalah. Terutama mereka-mereka yang sedang ada penyakit jantung atau riwayat stroke. Dokter, saya mau tanya, saya berhenti KB suntik 3 bulan, udah lebih 5 tahun dokter berhenti tapi tidak hamil. Menstruasi sudah lancar dok, setiap bulan datang bulan. Gimana cara cepat hamil ya dok? Gini, memang harusnya setelah orang menggunakan KB suntik 6 bulan kemudian dia harus sudah bisa 6 bulan sampai setahun, penelitian kita menunjukkan begitu, ya, bisa hamil. Tetapi ada beberapa yang orangnya memang sensitif, ya, tergantung juga lamanya KB suntik. Kalau KB suntiknya juga cukup lama, ya, seringkali telurnya itu kecil-kecil, ya, karena
efek daripada hormonal KB suntiknya. Kemudian yang kedua juga seringkali juga sudah terjadi perubahan, bentuk tubuhnya menjadi lebih gemuk, kemudian juga mungkin hiperkolesterol, kondisi tubuhnya nggak baik. Jadi sebaiknya kalau sudah pakai KB suntik 6 bulan atau 1 tahun tidak hamil, segera hubungi dokter Obgyn untuk disuburkan kembali. Oke? Dok, cara mempertebal penis secara alami gimana ya, Dok? Begini ya, penis kamu kelihatan kecil, kelihatan itu tergantung daripada bakat, ya. Tergantung dari bakat, itu maksudnya tergantung dari ras, ya. Artinya kamu rasnya apa dulu? Kalau kamu rasnya orang-orang yang dari orang hitam bisa itu lebih besar, atau orang Arab itu biasanya juga lebih besar, orang kulit putih lebih besar. Memang orang-orang kita ini, orang-orang ras Asia itu memang yang paling kecil ya di seluruh dunia. Tetapi kita tidak perlu harus mempertebal dan sebagainya, karena ukuran itu tidak masalah, terlalu masalah dalam melakukan hubungan seks. Yang penting bagaimana penis itu bisa berfungsi secara optimal, bisa membuahi, bisa membuat orgasme, dan bisa ereksi cukup sehingga bisa membuat pasangannya orgasme. Oke? Untuk Den 85 ya, sekian-sekian. Nah, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dari TikTok, dari YouTube. Ya, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan kepada kita dan kita akan menjawabnya secara santai-santai aja. Nggak usah terlalu serius bahwa seks itu bukan masalah yang terlalu serius kok untuk dibicarakan. Kalau kita bicarakannya dengan santai, maka kita juga bisa menerimanya dengan baik dan masalah-masalah bisa diselesaikan. Jadi tetap simak terus Kacamata DR Boyke, simak terus TikTok with DR Boyke dan juga IG saya @DR Boyke Dianugraha.